Istana Wong Sinting, nama untuk rumah yang ditempati Ki Jokobodo bersama keluarga, lebih dari sekedar tempat beristirahat. Terlihat seperti pura, lengkap dengan sebuah candi di dalamnya. Rumah Ki Jokobodo mengalirkan beragam kisah metafisika, baik di luar maupun saat memasuki bangunan utama rumahnya yang akan dikupas dalam Silet Misteri berikut. Aura magis langsung menyapa siapa saja yang melihat kediaman Ki Jokobodo di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Begitu pula saat tim silet berkesempatan menelusuri rumah unik yang berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi ini. Bahkan sebelum masuk ke bangunan utama, kesan horor langsung membuncah saat Ki Jokobodo mengajak berkeliling di area luar rumahnya. Sejumlah pepohonan beringin semakin meninggalkan kesan menyeramkan. Apalagi saat Ki Jokobodo berkisah tentang berbagai pengalaman ganjil yang membuat bulu kuduk bergidik. Salah satunya adalah di area yang disebut Taman Sesaji, di mana tempat ini banyak peristiwa aneh yang terjadi setiap malam Selasa Wage. Konsep ini adalah konsep seni yang sebenarnya nggak terduga karena rumah kami ini memang kenyataan demikian. Jadi kalau kita lihat kita mau naik di namanya Taman Sesaji ya. Nah, Taman Sesaji ini pohon-pohonan. Itu ada pohon-pohonan dan ini karang. Jadi setiap hari tertentu, saat tertentu, terutama malam Selasa Wage itu, kalau Anda kesini kira-kira jam 2 malam, itu pada lihat putih-putih yang bergelantungan. Selasa Wage, tapi mulai jam 2. Ya kalau memang Anda berani jam 2 hari Selasa Wage Anda coba ke sini. Nanti ada yang ketawa-ketawa. Itu bisa dinyatakan atau bisa dilihat. Kalau ada kegiatan di sini sebenarnya ada sesaji ini. Taman itu sesaji, Bu. Taman Sesaji. Mencari dunia, lalu mencari Tuhan. Itulah jalan terbaik untuk kembali kepadanya. Jadi ini sebenarnya para makhluk perempuan itu, perempuan antah berantala, itu sering duduk-duduk di sini Selasa Wage itu. Masih di area Taman Sesaji, sebuah tempat tak kalah menyeramkan, hadir lewat sebuah bangunan berbahan batu karang dari Sukabumi yang terlihat menyerupai sebuah gua. Tempat yang dilengkapi sejumlah kursi dan meja untuk bersantai, termasuk salah satunya ayat suci Al-Quran yang tertempel di dindingnya, disebut Ki Jokobodo, dihuni makhluk tak kasat mata. Jadi kalau Anda di sini ya, duduk di sini tiba-tiba hawanya enak dan ingin ngantuk. Nah itu apa yang terjadi, yaitu Anda di Nina Bobokan itu memang terjadi. Jadi bukan hayalan, memang ini yang ada di tempat kita ini. Jadi tempat kita ini mungkin dapat dikatakan sarang lah. Ini kan Yasin ini. Yasin mungkin sengaja ditempel karena biar dia kalau yang makhluk itu bisa Muslim mungkin ya bisa baca Yasin, karena kemauan kita seperti itu. Melangkah ke tempat lainnya, sebuah bangunan klasik 2 lantai berdiri terpisah dari bangunan utama rumahnya. Tempat yang digunakan Ki Jokobodo sebagai wadah bermeditasi ini juga kerap mengalirkan kisah di luar nalar. Salah satunya hadir lewat suara-suara misterius hingga penampakan yang tak bisa dijelaskan logika. Nah ini unik juga. Jadi ketika kami bangun tidur, di situ kayak ada rame-rame, kayak ada pasar rame-rame. Kirain ada tamu mau masuk ke sini. Nggak taunya di tempat ini kah? Di tempat ini. Jarang dipakai. Nih, mau ditunjukin kan?
ini ditempatin orang juga sih, maksudnya orang yang tidak terlihat. Kadang-kadang ada anak kecil sering lewat 2 atau 3, keluarnya dari sini, tapi makhluk ini nggak kelihatan, tapi saat-saat tertentu dia bisa menampakkan diri. Tempat lain yang juga diperuntukkan sebagai ruang bermeditasi hadir dari sebuah bangunan megah berbentuk candi 11 tingkat setinggi 33 meter. Di balik keindahan arsitektur lengkap dengan relief mempesona di dinding candi ini, tersimpan cerita misterius. Salah satunya adalah dari bagian kolam renang di candi ini yang kerap digunakan sebagai tempat digelarnya ritual malam purnama oleh Ki Joko Bodo. Sekarang kita menuju ke tempat meditasi berikutnya. Meditasi ini memang kami bangun sedemikian rupa, ada namanya Candi Meru, kita bangun. Ilhamnya dari Bali ya, kalau di Meru di Bali itu kan ada tingkat 9 atau 11. Kita bikin yang tingkat 11. Di candi itu sebenarnya ada kolam namanya Keputren, kolam Keputren. Itu untuk mandi para ini putri-putri. Pada saat tertentu ketika malam bulan purnama, ini kita adakan ritual malam bulan purnama. Kalau nggak ada orang yang ritual, ini biasa dia akan bunyi sendiri. Nggak tahu lah ini apa, dari mana atau karena alam apa, karena apa nggak tahu juga. Sebenarnya ritualnya nggak usah pakai ritual macam-macam ya, cukup rajinin baca surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah salah satu faedahnya adalah membuat rumah tidak seperti kuburan, membuat rumah tidak angker, membuat rumah tidak seram, membuat rumah insya Allah malah jadi bercahaya. Tidak hanya bagian luar, bagian dalam rumah Ki Joko Bodo juga syarat dengan aura misterius. Lantas seperti apa lorong waktu yang merupakan lorong menuju gua tempat semedi Ki Joko Bodo? Ikuti penelusuran tim Silet berikut ini. Selain tempat-tempat di luar rumah, bagian dalam rumah Ki Joko Bodo juga menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah gua. Untuk bisa sampai ke tempat ini, kita harus menuruni sejumlah anak tangga dari lantai 1 rumah Ki Joko Bodo. Bukan sekedar iseng-iseng atau hiasan arsitektur semata. Gua ini disebut Ki Joko Bodo sebagai tempat berpindah dimensi alam atau disebutnya sebagai gua lorong waktu. Ini gua. Dalamnya mau tahu ya? Di rumah ada gua ya, Ki ya? Di dalam rumah ini memang ada guanya, memang ini ada kejadian-kejadian, nanti aku ceritakan di bawah ini. Kita misalnya duduk di sini. Duduk ini maknanya meditasi loh. Duduk ini memang harus disiapkan ini tanda seperti ini. Memang harus ada tanda seperti ini karena kalau kita keluar, kalau nggak ada tanda seperti ini, jangan keluar di situ. Karena kita akan tersesat. Anda misalnya ke Jogja ini Anda naik pesawat sudah berangkat Anda jam 10 ya. 10 sampai sana mungkin bisa sampai jam 11. Nah, kita cuma duduk di sini saat darurat. Kita tiba-tiba nggak sampai setengah jam nggak sampai 5 menit udah sampai Jogja itu. Antara percaya dan tidak percaya, Ki Joko Bodo mengaku telah membuktikannya sendiri. Sempat berpindah ke alam entah berantah, Ki Joko Bodo yang merasa pergi dalam waktu hitungan menit, justru disebut keluarganya tak muncul selama berminggu-minggu. Di sana itu sebentar ya, tapi orang-orang bumi di sini maksudnya kok aku nggak ada seminggu, padahal aku waktu perasaanku cuma berapa menit aja.
Beranjak dari Gua Lorong Waktu, Ki Joko Bodo mengajak tim silat ke lantai paling atas rumahnya. Di tempat ini tersimpan sejumlah benda-benda klasik, termasuk sebuah lukisan berukuran besar hasil buat tangannya sendiri. Tapi yang paling menyita perhatian adalah deretan lemari kayu dengan berbagai ukiran di pintunya yang disebut Ki Joko Bodo sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Anehnya jika dilihat sekilas, 18 lemari itu tak berisi apapun juga, hanya rak dengan latar berwarna merah yang terlihat mata. Ya kalau bisa lihat ini penuh pusaka. Memang ada itu? Ada. Kalau bisa melihat ya ada. Walaupun ini seolah hanya berdebu ya, tapi ada. Ini lemari ini untuk nyimpan barang-barang untuk aksesoris. Misalnya aksesoris untuk kewibawaan ini kan itu. Barang-barang itu ada di sini semua. Tapi yang bisa memiliki ini yang mungkin ya katakanlah yang benar-benar ini pecinta mistik sih. Kesan horor di balik Istana Wong Sinting tak hanya dari segi bangunan, peruntukan serta pengalaman misterius Ki Joko Bodo. Keluarga hingga warga yang kerap melintas di depan rumah Ki Joko Bodo juga kerap mendapati peristiwa aneh yang membuat mereka ketakutan. Waktu itu saya lagi sendirian di rumah, benar-benar sendiri. Orang-orang itu, keluarga itu lagi pada pergi semua. Tapi anehnya aku kayak dengar suara nangis dari bawah rumah sini. Padahal di rumah benar-benar kosong. Sekitar jam 6 itu ketiduran, terus ada anak kecil itu tiba-tiba mencolek terus lari kan, tapi nggak kelihatan orangnya. Menjelang maghrib gitu ya, kita ngopi, gelas saya taruh sebelah saya, ngobrol sama Aki. Kemudian ini real di sebelah saya, Aki di depan sebelah kanan saya, gelas ini tiba-tiba di belakang saya, dan itu nyata. Kalau rajin bacain Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, berulang dan berulang dalam rumah, itu seperti kita ngeliat bintang. Jadi malaikat ngeliat rumah kita tuh kayak kita ngeliat bintang, terang gitu ya deh ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Silat. Kayaknya kemarin ulang tahunnya seru banget di Ayunan Ekstrim. Oh my god, saya sih nggak berani, tapi buat Silat kalian terkeren. Semoga semakin berjaya, semakin bisa mengupas semua kisah-kisah dari teman-teman selebriti di Indonesia dengan lebih keren lagi. Happy birthday to you. Kisah berbeda datang dari keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti yang baru saja menikmati liburan di Bali. Seperti apa keseruan keluarga harmonis ini saat berlibur bersama keempat putra-putri mereka di Bali? Seperti apa pula lucunya Arsy dan Arsya saat bermain dengan pengasuh mereka, Suwarsi?